Oke, Mas Ihsan, tapi bagaimana dari negara sendiri menjamin bahwa mereka yang melakukan umroh mandiri ini tetap aman, tidak berbuat pelanggaran pada akhirnya dan juga ya tetap ya nyaman melakukan umroh di sana. Baik, maka tadi ada mekanisme tadi Mas ya kaitan dengan bagaimana jamaah yang berangkat juga sudah harus memastikan berbagai syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan spiritnya tentu bagaimana jamaah mampu melaksanakan ibadah yang tadi berkaitan dengan umroh mandiri adalah dalam konteks bertanggung jawab dalam hal ibadahnya. Dan kalau tadi juga disinggung oleh Pak Zaki berkaitan dengan umroh umroh ini bukanlah berkaitan dengan spiritual bukan wisata. Ini justru sebabnya pemerintah menegaskan bahwa umroh mandiri bersifat personal yang bukan kelompok atau bisnis perjalanan. Untuk itu bagi jamaah yang membutuhkan bimbingan, fasilitas, dan pendampingan Oke. ibadah, tentu jalur yang utama tentu tetap menjadi pilihan terbaik adalah bersama teman-teman penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dan disinilah pembedanya yang perlu kita pahami, Mas Mario. Ya. Artinya kita bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan, dalam payung hukum yang dihadirkan dalam umroh mandiri ini justru yang kami yakini tidak akan Ya. menggerus Ya. ekosistem Oke. penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Oke, saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, Pak, kalau kita melihat sendiri undang-undangnya, pasal 87 itu yang mengisi terkait dengan syarat itu salah satunya visa dan pembukti pembelian paket layanan terdaftar melalui sistem informasi kementerian. Berarti hanya mereka yang terdaftar platform-platform penyelenggara ini. Menurut Anda tidak seperti itu, seperti temuan Anda di lapangan bersama teman-teman? Ya, Mas Mario, jadi untuk bab yang pasal 87 ini, yang ayat 5, ayat F ya, Ya, memiliki tanda bukti, mohon maaf, yang memiliki bukti bukti pembelian paket layanan ya, dari penyedia layanan yang didapatkan dalam sistem informasi kementerian. Nah, ini memang pengikat bahwa umroh ya, mandiri itu tidak semerta-merta bisa berangkat secara mandiri, eh, semua bebas memilih gitu, tidak juga. ya. Karena memang kalau yang kami pahami dari undang-undang PIHU yang baru ini bahwa umroh mandiri juga masih terikat. Mm. Yang pertama, yang itu diantara 5 syarat tadi, yang syarat kelima itu adalah bahwa umroh mandiri pun harus membeli Ya. paket layanannya di dalam sistem informasi kementerian. Tinggal mungkin kita sama-sama mungkin kita tanyakan langsung ke Pak Ihsan, Mm. ya, perwakilan dari Kementerian Haji. Kira-kira kapan itu sistem informasi kementerian yang menyediakan layanan yang bisa dibeli jamaah umroh mandiri itu kira-kira kapan munculnya? Kemudian penyedia layanan kita juga perlu tanya langsung ke Pak Ihsan. Penyedia layanan itu dalam penafsiran Kementerian Haji itu siapa saja? Ya. Apakah PPU penyelenggara perjalanan ibadah umroh Indonesia juga ada di dalam sistem dan sebagai penyedia layanan juga. Oke, Pak Ihsan bisa langsung Nanti menjawab saya akan jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Pak Zaki. Ya. Baik, Pak Zaki, di beberapa kesempatan memang kami juga menyampaikan diskusi berkaitan dengan penyiapan sistem ini, termasuk dalam pelibatan teman-teman dari asosiasi. Mengingat juga bagaimana nanti ada beberapa skema yang juga disiapkan berkaitan dengan sistem ini, termasuk ada opsi-opsi pelibatan asosiasi dalam penjalanan di dalamnya. Dan tentu untuk prosesnya sekarang tentu sedang kami persiapkan di tengah proses penyiapan yang paralel dengan Pak Zaki juga sendiri tahu berkaitan dengan proses-proses yang tengah disiapkan oleh Kementerian Haji yang saat ini dalam yang paralel dengan proses penataan kelembagaan dan juga proses penyiapan penyelenggaraan ibadah haji. Namun yang ingin kami garis bawahi tentu kalau kita bicara sistem agar pemantauan dan pelindungan juga lebih optimal, bagaimana nanti jamaah dapat mengakses melalui sistem informasi, tentu harus terintegrasi dengan sistem yang dihadirkan oleh Arab Saudi. Yang kalau sekarang kita ketahui adalah melalui nusuk misalnya, di jamaah juga termasuk di sana layanan-layanan yang sudah ditunjuk oleh otoritas Saudi itu sendiri, baik itu akomodasi hotel yang di sana dan juga akomodasi yang lain. Tentu disinilah nanti kita akan
perkuat di sistemnya, dan tentu dengan juga turut melibatkan Ya, teman-teman dari asosiasi. Di sini diskusi kita dalam beberapa waktu terakhir juga seperti itu, oke, berkaitan dengan integrasi sistem ini dan juga sistem yang tengah kita persiapkan. oke. Mas Mario dan Pak Zaki. Oke, Pak Zaki, sistem seperti apa yang mungkin menurut Anda pada akhirnya tidak melemahkan penyelenggara travel umroh lokal ini? Takutnya bisa mengganggu ekonomi juga seperti yang ditakuti oleh Ampuri. Baik, Mas Mario, moga-moga apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa didengar Bapak Presiden ya, ya minimal Pak Seska, Pak Teddy ya, bahwa terus terang dari alasan-alasan legalisasi umrah mandiri ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Ihsan, satu dengan visi Saudi, Saudi membuka diri, Saudi apalagi kita beradaptasi dengan Saudi. Nah ini terus terang menurut kami, saya berdialog RDPU dengan DPR RI sejak Februari, kita sudah menyampaikan bahwa kita jangan selalu memperhatikan Saudi Vision. Semestinya kita juga memperhatikan Indonesia Vision 2045. Kenapa kita membuka platform luar negeri asing ya? Atau platform Saudi membuka diri itu B2C hanya untuk negara-negara minoritas seperti Eropa, Amerika, itu Ya. pun di sana penyelenggara seperti kami lebih diminati daripada yang berangkat langsung. Yang tadi disampaikan bahwa Saudi sudah menerima umroh mandiri dari seluruh negara itu tidak tepat. Berarti Tidak menurut dari Anda tidak seluruh cocok di negara. Indonesia ya? Tidak cocok diberlakukan di Indonesia? Sangat tidak cocok. Ya. Dan tidak ada negara Muslim pengirim jamaah umroh dan haji yang membuka diri terus platform nusuk dibuka di Indonesia diintegrasikan, tidak ada. Seperti Mesir, ya India, Pakistan, Turki, tidak ada yang melakukan hal itu. Tidak ada yang membuka platform asing seperti misalkan kalau Cina ada TikTok Shop, ada Alibaba, dibuka di Indonesia, silakan masyarakat Indonesia untuk membeli langsung ke platform Cina. Ini kan modelnya akan seperti itu ke depannya. Nah, ini berbahaya sekali buat bangsa kita, buat ekonomi berbasis keumatan, ini sangat berbahaya sekali. Tapi saya yakin Bapak Presiden tidak akan berpikir, tidak akan mempunyai maksud seperti ini. Contohnya Mesir nih, ini Mas Mario, Pak Ihsan, mohon maaf sekali. Ya. Contohnya Mesir, sebelum pandemi, Mesir itu meminta kepada Saudi, tolong rakyat saya, warga Mesir jangan diberi visa umroh, itu hampir 3 tahun. Jangan diberi visa umroh kecuali 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 4 bulan, mohon maaf. Itu kan umrah semestinya 10 bulan. Mesir itu pernah. Saya tanya ke perusahaan Mesir, ini kenapa kok Mesir mempunyai kebijakan itu? Ya, itu kebijakan pemerintah Mesir ingin mengurangi jamaah umroh. Ya kan memang kita tahu lah bahwa kalau kita langsung membeli, masyarakat Indo membeli ke platform luar negeri secara langsung, bagaimana pajaknya? Ya. Kita akan tergerus, kita tidak akan mengembangkan TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah. Kita ini yang UMKM kecil, penyelenggara-penyelenggara ini, kita ini, Oke. Pak Mario, bukan 9 naga yang mengelola ribuan triliun, bukan. Kita ini semua berbasis pesantren, berbasis ekonomi keumatan. Contoh, saya mempunyai pesantren. Ketum Ampuri mempunyai pesantren. Bahkan Ketum Ampuri nama travel dan pesantrennya sama, karena pesantrennya didirikan dari travelnya. Ya. Jadi tolonglah ini landasan dan mindsetnya ini perlu diamati lagi lah. Oke. Perlu direview lagi tentang legalisasi ini. Oke. Dan mohon libatkan kami untuk berdialog secara serius dengan pemerintah. Karena RDPU di bulan Februari kita hanya diminta untuk memberikan masukan ke DPR. Setelah itu selesai, tidak ada dialog yang intens. Ya. Sehingga menghasilkan sebuah hasil undang-undang yang solid dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya ke Mas Iksan. Mas Iksan, bagaimana Anda melihat ketakutan dari teman-teman rekan-rekan di Ampuri ini? Sampai saat ini katanya belum cocok sebenarnya untuk diterapkan di Indonesia. Tapi bagaimana Anda melihat ya perlu ada dialog sebenarnya dengan rekan di Ampuri?
Ya, Mas Mario dan Mas Zaki, tentunya Pak Zaki, eh, tentu menurut hemat kami tentu kita tidak termasuk dalam hal menghadirkan narasi yang justru menurut kami ini justru kontraproduktif dengan ikhtiar-ikhtiar yang ingin dihadirkan oleh pemerintah dalam konteks memberikan payung hukum tadi, apalagi dengan bahasa sedikit bahasa yang menurut saya itu juga terlalu dalam konteks berbahaya yang disampaikan oleh Pak Zaki. Namun lebih daripada itu tentu kolaborasi tentu akan terus kita bangun bersama teman-teman asosiasi, dan juga kami sudah beberapa kali ada kesempatan juga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, justru spirit yang akan kami hadirkan adalah bagaimana menghadirkan ekosistem penyelenggaraan yang sehat, yang berkeadilan, menghadirkan ruang persaingan yang sehat untuk teman-teman asosiasi. Bahkan di berbagai kesempatan kami juga mendengar masukan, dan juga teman-teman dari asosiasi yang lain juga berbicara tentang bagaimana penguatan-penguatan yang perlu kita bangun melalui regulasi ini. Karena memang kalau kita tidak berbicara tentang bagaimana menghadirkan kebijakan yang kompatibel, karena ini kaitan dengan jamaah kita dalam konteks kemurahan mandiri ini bukan hal yang baru, Pak Zaki juga ketahui. Perlu kita kita berikan perlindungan hukum yang jelas, dan tentu dengan tata kelola yang jelas, yang kami yakini ini tidak akan menggerus ekosistem dari teman-teman penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ini yang kami yakini. Bahkan tadi kalau kita bicara menyinggung dengan berkaitan dengan paksa pasarnya, kita apalagi dalam konteks pesantren dan juga jamaah-jamaah yang tinggal di lingkungan pesantren, bahkan jamaah kita mungkin kalau bisa dibuatkan semacam survei misalnya, kita bisa melihat bagaimana kecenderungan jamaah yang melakukan umroh mandiri maupun memilih pendampingan dan juga pelayanan yang optimal melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mas Ihsan, singkat saja bahwa ke depan masih akan ada dialog bersama rekan-rekan ataupun stakeholder penyelenggara, terutama Ampuri juga ya, terkait dengan undang-undang ini. Baik Mas Mario, tentu kita sebagai pelaksana amanah undang-undang yakni melalui Kementerian Haji dan Umroh, dan juga ekosistem yang juga sangat luas bersama teman-teman asosiasi, tentu kita perlu banyak berdiskusi, dan juga dalam rangka menjaga amanah undang-undang ini untuk penguatan dan juga menjaga tadi ekosistem yang berkeadilan, ekosistem yang sehat untuk kehidupan keumatan dan kebangsaan. Terima kasih Mas. Pak Zaki, singkat saja terakhir, masih akan ada dialog bersama kementerian terkait dengan untuk menciptakan ekosistem yang sehat ini? Kami berharap, kami menunggu dari Pak Ihsan dan juga Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk mengundang kami, Ampuri dan juga 12 asosiasi lainnya untuk sama-sama ke depan berdialog lebih intens, karena terus terang masih ada pasal turunan dari pasal Undang-Undang PIHU yang sekarang ini yang masih bisa kita pertimbangkan langkah selanjutnya. Cuma memang kegelisahan di semua asosiasi bahwa tadi kalau Pak Ihsan menyampaikan masalah berkeadilan, betul kami juga mengharapkan keadilan, karena yang kami rasakan sekarang itu unfairness, tidak ada keadilan di mana penyelenggara ini diawasi 24 jam oleh PPNS ya. Moga-moga nanti PPNS Kemenhaj juga mulai aktif. Kemudian kita harus diwajibkan sertifikasi, akreditasi, surveillance, harus ada bank garansi, membayar pajak, menciptakan lapangan kerja, operasional dan lain-lain. Di sisi lain terbuka seperti seandainya izin pertambangan ya. Misalkan izin pertambangan diwajibkan, artinya yang tidak punya izin tidak boleh menambang. Tidak ada penambang mandiri gitu. Dan moga-moga ke depan ini bisa difahami. Ya, moga-moga ke depan kita bisa ada dialog yang ya pada akhirnya ini membuka semua ya, menyelamatkan ekosistem ini akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sekali lagi juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya dan juga Sekjen DPP Ampuri Zaki Zakaria. Bapak-bapak, terima kasih, sehat-sehat selalu. Mas Mario, Pak Zaki, Pak Ihsan, sehat selalu. Pak Mario.